Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Fatahillah kelas 11 ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, kita mampu menjaga kesehatan kita selama pembelajaran di rumah dan seterusnya ya. Walaupun kita belajar di rumah, tetap kita harus semangat ya. Bersama saya, Ibu Nurul Lestari, kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai matriks bagian kedua, karena minggu lalu kita sudah membahas pengertian matriks mulai dari definisinya. Ya, sebelum kita melanjutkannya, saya akan mengulas sedikit apa yang sudah kita bahas minggu lalu. Ya, matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi yang diatur menurut baris dan kolom, ya, diletakkan dalam tanda kurung. Ini ada pengertian matriks yang kita tulis seperti ini. Nah, di sini ada A11, A12 dan seterusnya, itu merupakan elemen matriks, betul. Nah, ada yang disebut dengan baris. Nah, bagian atas ini adalah baris pertama, kemudian disebut baris kedua, dan seterusnya sampai baris ke M. Ya. Kemudian kalau dari atas ke bawah, A11 sampai AM1 itu disebutnya dengan kolom. Kolom ke-1, kolom ke N. Maka banyak matriks ini adalah M baris dan N kolom, atau disebut ordonya M kali N. Jenis-jenis matriks itu apa saja? Ya, matriks baris yang pertama. Matriks yang hanya punya satu baris saja. Ya, bentuknya seperti ini, barisnya satu. Ya, satu baris, jadi dia bentuknya horizontal. Ya. Tapi kolomnya bisa bermacam-macam, bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian ada yang disebutnya dengan matriks kolom, berarti dia hanya punya satu kolom. Nah, satu kolom bentuknya seperti ini. Jadi yang disebut kolom vertikal bentuknya ya. Kemudian ada matriks persegi, matriks yang banyak baris dan kolomnya sama. Ya, kalau barisnya 2, kolomnya 2. Kalau barisnya 3, kolomnya 3, dan seterusnya. Itu namanya matriks persegi. Ada matriks diagonal. Itu matriks yang elemen matriksnya bernilai 0 kecuali pada diagonal utamanya. Jadi diagonal utamanya doang yang angkanya selain 0. Ya. Nah, lihat tuh yang miring 3, 7, -1 itu namanya diagonal utama. Itu selain itu bernilai 0, maka disebut matriks diagonal. Nah, ada lagi matriks yang diagonalnya bernilai 1 semua. Nah, itu yang disebut dengan matriks identitas. Ya, tuh diagonal utamanya bernilai 1, yang lainnya 0. Kemudian ada yang disebut matriks simetris. Berarti kalau yang namanya simetris bentuknya harus persegi dulu. Setelah persegi, maka nilai-nilai pada diagonal atas sama dengan nilai pada diagonal bawahnya. Ya, di atas nilai, maksudnya elemen di atas diagonal dengan yang di bawah diagonal itu bernilai sama. Lihat 7 dengan 7, ya sama kan, simetris bentuknya. 8 dengan 8. Itu bilangannya ada di atas diagonal utama dan di bawah diagonal utama. Kemudian ada yang disebut matriks 0. Kalau matriks 0 ya matriks yang isinya semuanya angka 0. Ya, isinya semuanya 0. Oke, itu saja untuk jenis-jenis matriks. Kemudian ada transpose matriks. Masih ingat? Transpose matriks itu apa? Ya, transpose matriks adalah matriks yang diperoleh dengan cara mengubah elemen dari baris menjadi kolom atau sebaliknya. Ya, contohnya simbolnya A pangkat T, T-nya boleh T kecil, boleh T besar. Ada matriks seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 baris, 2 kolom. Kita ubah menjadi transpose. Ya, kita transposkan, maka 1, 2-nya menjadi kolom. 3, 4-nya kolom, 5, 6-nya jadi kolom. Tadinya kan baris jadi kolom. Ya, itu transpose. Kemudian ada yang disebut kesamaan matriks. Kesamaan matriks berarti dua matriks yang sama. Gimana dia dikatakan sama kemarin? Kalau ordonya sama dan isinya juga sama gitu ya. Elemen yang sertak juga sama. Contoh, ada matriks A dan B ya. Jika A sama dengan B, berarti perintahnya dikasih tahunya A sama dengan B nih. Tentukan nilai A, B dan C ya. Perhatikan A dikatakan sama dengan B. Mana sama? 5-nya. Iya sama, posisi baris pertama kolom pertama angka 5. Terus baris ke 1 kolom kedua ada A di matriks A dan ada 2 di matriks B. Berarti ya. Nah, di sini A, kemudian di sini 2. Artinya apa ya? Berarti nilai A sama dengan 2. Untuk baris kedua ada siapa lagi? Ada si B. B sama dengan, elemen yang sertaknya adalah 2A. Berarti B sama dengan 2A. Tadi A-nya kita udah dapat ya.
Berarti kita tinggal substitusi nilai A-nya yaitu 2, berarti 2 kali 2 nilainya 4, B-nya 4. Kemudian mencari C. C itu sama dengan apa? Sama dengan AB, berarti C sama dengan AB, artinya A dikali B, berarti 2 dikali 4, nilainya adalah 8. Ya. Kemudian, kalau sudah kesamaan, kita bahas operasi matriks kemarin. Operasi matriks yang kita bahas ada penjumlahan dan pengurangan. Ya. Dua matriks bisa dijumlahkan atau dikurangkan dengan syarat ordo kedua matriksnya adalah sama. Contoh, ada dua matriks ini dijumlahkan. Gimana jumlahinnya? Nah, gimana nih hasil jumlahannya? Ya, 1 kita jumlah dengan min 3, hasilnya min 2. Terus 2 kita jumlah dengan 4, hasilnya 6. Min 3 kita jumlah dengan 2, jadi min 1. Min 4 dengan min 1, hasilnya min 5. Gampang kan? Nah, sekarang yang kedua. Kalau dikurang gimana? Ya sama, berarti angka yang seletak, elemennya seletak, tinggal kita kurangkan. Ya. 1 kurang min 3 dikurang min jadi plus ya, berarti nilainya 4. 2 dengan 4, 2 kurang 4 hasilnya min 2 ya. Kemudian min 3 dengan 2, min 3 min 2 jadi hasilnya min 5, min 4 dikurang min 1 jadi hasilnya min 3. Nah, gampang. Ya penjumlahan pengurangan matriks ya penjumlahan biasa lah ya. Kemudian yang kita ulang lagi sedikit, perkalian matriks dengan bilangan skalar. Bilangan skalar itu bilangan yang biasanya kita sebut konstanta kalau dia letaknya di depan variabel, ya. Perkalian matriks dengan bilangan skalar, bilangan berapapun bisa, ya. Kalau dikalikan misalnya 6 dikali matriks 1 2 3 4 5 min 2, ya kalikan saja semuanya dengan angka 6. Maka hasilnya ini, ya kan? Sudah selesai. Namanya perkalian matriks dengan bilangan. Lanjut. Perkalian, nah ini intinya kita mulai dari sini. Perkalian dua matriks yang belum kita bahas ya. Dua buah matriks bisa dikalikan, apa syaratnya? Syaratnya jika kolom matriks yang pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks yang kedua, gitu ya. Contoh, saya kasihkan. Nah, matriks yang pertama 3 min 1 2 4, 2 baris, 2 kolom. Sedangkan matriks yang satunya lagi adalah 2 baris 1 kolom. Ya, barisnya sama dengan kolomnya pada matriks yang di depan. Maka cara mengalikannya adalah ya. Yang baris pertama 3 min 1 kita kalikan dengan kolom pada matriks kedua 6 5. Maka setelah itu mengalikannya kita pasangkan 3 kita kali dengan 6 min 1 kita hasilnya 3 kali 6, kemudian ditambah min 1 dikali 5. Letakkan di sini. Jangan sampai salah meletakkan ya. Oke. Kemudian yang baris bawahnya 2 4 6 5 berarti 2 kali 6 tambah 4 kali 5. Tinggal dihitung hasilnya 3 kali 6 18 min 1 kali 5 min 5 berarti 18 kurang 5 hasilnya 13 dan seterusnya. Oke, tinggal hitung saja. Oke, kalau 2 baris 2 kolom dikalikan dengan ordo 2 kali 2 juga gimana ngitungnya? Ya sama saja prosesnya. Pokoknya baris pada matriks pertama kalikan dengan kolom pada matriks kedua. Mengalikannya dengan cara sepasang-sepasang. Nah, letakkan di sini nanti 1 kali min 3 2 kali 2. Terus baris yang pertama juga tapi ada kolom kedua di matriks belakangnya, maka kalikan dulu baris yang pertama tapi kolomnya kolom kedua, maka letakkannya di sini. Pasangannya 1 kali 4 2 kali min 1 itu hasilnya. Kemudian perkalian berikutnya yang bawah berarti min 3 kali min 3 min 4 kali 2 dan min 3 kali 4 min 4 kali min 1. Tinggal hitung hasilnya ya. 1 kali min 3 tambah 2 kali 2 4 min 3 tambah 4 hasilnya 1. Yang lain 2 1 dan min 8. Selesai ya. Diperhatikan benar-benar cara mengalihkan matriks, jangan sampai salah baris kali kolom ya. Kemudian sifat-sifat perkalian dua matriks. Mau matriks bagaimana sih yang bisa dikalikan? Tadi syaratnya baris pada kolom matriks pertama harus sama dengan banyaknya kolom pada matriks pertama harus sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Nah, sekarang sifat matriks. Kalau kita mengalihkan matriks nih A dikali B gitu.
Ya, dengan B dikali A. Hasilnya sama nggak ya? Kalau di matriks tidak sama. Kalian nanti bisa coba buktikan sendiri ya. Coba hitung A kali B dan B kali A ya. Dengan matriks yang sama apakah hasilnya juga sama? Nanti pasti hasilnya berbeda. Yang kedua, kalau ada A kali B kali C ada 3 gimana ya? Berarti boleh hitung dulu A kali B baru kali C atau kebalikannya. Hitung dulu B kali C baru dikali A, tapi posisinya nggak boleh tukar-tukar. Kenapa? Karena tadi yang sifat pertama A kali B tidak sama dengan B kali A. Ya. Kemudian A kali B tambah C, berarti ini berlaku sifat distributif. A kali B tambah A kali C. Kemudian mohon maaf, kepencet ya. Kemudian kita lanjut ke 4, K kali A dengan L kali B, maka boleh K kali L dulu, dan matriks A kali B, matriks dengan matriks, skalar dengan skalar, kalikan hasilnya baru dikalikan skalar dengan matriks ya. Yang kelima, A kali B transpos, berarti bisa kita hitung menjadi B transpos dikali A transpos. Dan yang keenam, A kuadrat sama dengan A kali A. Ingat, ini yang sering salah. A kuadrat sama dengan A dikali A ya. Contohnya gini, kalian sering sekali salah. Kalau ada A itu 1, 5, 2, 4. Kalau ditanya ngitung A kuadratnya berapa? Ya. Ada yang langsung jawab begini, 1, 2, 5, 4 sama 16. Kuadratin aja angkanya. Sama aja kali gitu. Enggak, ya. Pasti ini hasilnya berbeda. Ini salah, ya. Maka untuk menghitung A kuadrat itu adalah A dikali dengan A. Ditulis 2 kali. Kemudian kalikan seperti kita mengalikan 2 matriks. Baris kali kolom, baris kali kolom, ya. Hasilnya kalian bisa hitung. 1, 5 dengan 2, 1, 2. Pasangkan 1 kali 1, 5 kali 2. Jadi 11. Kemudian 1 kali 5, 5 kali 4. Ya. Jadi dengan 5 kali 4. Maka hasilnya 25 dan seterusnya. Bisa ya? Oke, lanjut. Determinan matriks persegi ordo 2 kali 2. Jika matriks A, A, B, C, D, maka determinan matriks A-nya kita tulis det A. Determinan A, atau dengan bentuk seperti harga mutlak A. Nilainya dengan cara mengalik silang A kali D ya, kemudian B kali C ya, AD dikurangi BC. Contoh soalnya, jika A-nya itu, maka determinan A-nya berapa ya. Maka untuk menghitung, dijawab untuk menghitung determinannya adalah kalikan silang 7 kali 4 dikurang ya 5 kali 6. 7 kali 4 28 dikurang 5 kali 6 30, hasilnya min 2. Oke, simpel ya. Jadi kalau determinan dikali silang. Kemudian saya kasih soal lagi. Nilai X dari persamaan seperti ini bentuknya berapa? Nah, apa tuh? Gimana nih cara jawab seperti ini? Lihat bentuk soalnya. Bentuk soalnya itu ada garis lurusnya itu yang seperti harga mutlak. Itu artinya apa? Oh iya, itu artinya determinan. Kalau itu determinan, maka menghitungnya dikali silang 3 kali X dikurang min 7 kali 5, yaitu min 35 sama dengan 5. Berarti 3X plus 35 sama dengan 35. 3X sama dengan min 30, X sama dengan min 10. Oke, udah. Lanjut, determinan matriks persegi ordo 3 kali 3. Ya, kalau diketahui matriks A persegi ordo kali 3 seperti ini, berarti ada 9 elemennya. Maka determinan matriksnya kita tulis seperti ini. Ditulis determinan A sama dengan, nah bentuknya seperti itu ya. Seperti harga mutlak hitung-hitungnya. Terus hitungnya gimana? Berapa nilainya? 1, 2, 3. Nah, ini kok masih dalam bentuk seperti matriks. Nah, untuk menghitung seperti ini sebenarnya kalian sudah pelajari di sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode determinan ya. Di determinan A menghitungnya adalah dengan cara kita kita cari dengan cara sarus ya. Maka determinan itu determinan maksudnya ya, A
Kita tulis seperti itu dan tambahkan 2 kolom di belakangnya dari nilai 2 kolom di depan itu. Jadi harus tinggal disalin saja. Kemudian kalian tinggal hitung determinannya dengan cara sarus dikalikan silang, ya. Kan determinannya adalah, nah ini silang tuh, A11, A22, A33, kemudian A12, A23, A31 kita tambah, ya. Kemudian yang ketiga kita tambahkan lagi. Nah, nanti lanjutannya adalah dikurang. Nah, dengan yang arah berkebalikannya, kurangi, ya, kurangi. Nah, ini juga dikurangi. Nah, caranya seperti itu, ya. Oke, untuk mencari determinan matriks persegi ordo 3x3. Oke, kita masuk ke soal aja, contoh. Determinan dari matriks P adalah, gimana cara menjawabnya? Ya, kita tulis dulu matriks P ini, ya, dalam bentuk seperti ini. Kemudian tambahkan 2 kolom terdepan. Di belakang menambahkannya, ya, tuh tinggal disalin aja angkanya berapa. Kemudian menghitung determinannya, tinggal kita kali sarus 4, 3, 2, kalikan, tambah lagi 2, 4, 5, tambah lagi min 1, 2, min 1, dikurangi dengan yang kebalikannya 5, 3, min 1, kurangi lagi min 1, 4, 4, kurangi lagi 2, 2, 2. Makanya kita hitung hasilnya berapa? 4, 3, 2, 2, 4, 2, 4, 5, 40, min 1, 2, min 1, 2, 5, 3, min 1, min 15. Ya, min 1, 4, 4, min 16, 2, 2, 2, ya 8. Hitung deh. Diperoleh hasilnya 89. Jadi determinan itu artinya hasilnya adalah bilangan, sebuah bilangan. Ya, bisa bulat, bisa pecahan, ya, tergantung nanti matriksnya. Nah, sekarang saya kasih bentuk soal lain. Cari ini determinan matriks C. 3, 4, 6, 8. Gimana cara ngitungnya? Ya, tinggal dikali silang. Betul? 3 kali 8 dikurang 4 kali 6. Hasilnya 24 kurang 24. 0 dong. Kok determinan 0? Nggak masalah. Determinan sebuah matriks bisa mempunyai determinan 0. Nanti kalau ada ketemu matriks yang seperti ini, matriks tersebut kita sebut dengan matriks singular. Ya, nanti ada kaitan dengan materi selanjutnya, itu mengenai inverse. Ya, matriks singular itu nanti bagaimana? Ya, oke, itu saja pemaparan saya mengenai kelanjutan matriks. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Kita lanjut ke matriks sesi 3 mengenai inverse matriks. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.